Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisan yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya tidak berpanjang lebar di malam hari ini. Kesempatan yang sangat-sangat singkat namun penuh rahmah dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kita ingin sedikit saja membaca dan menerjemahkan serta menjelaskan sedikit kalimat yang sering kita dengar di dalam Al-Quran di surat Al-Qadar, yaitu yang berbunyi inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Kita ambil kalimat yang pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ini berkaitan dengan nuzulul Quran. Jadi kalau kita baca tentang nuzulul Quran, bicara tentang Quran, maka kita tidak lepas dari surat ini. Apa yang dikatakan di situ? Inna, sesungguhnya kami, nazzalna, yaitu sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu maksudnya Al-Quran fi lailatul qadar, di malam lailatul qadar. Jadi sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam lailatul qadar. Di sini menggunakan kalimat kami. Kami di sini bukan berarti Allah itu lebih dari satu. Karena memang di dalam bahasa saya, dalam bahasa Arab itu ana. Kalau nahnu kami. Biasanya kan kalau kami digunakan untuk apa? Jumlah banyak. Kalau sendiri saya atau ana. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala sering menyebut dengan kalimat kami. Kata para ulama, di sini lit ta'zim, artinya untuk pengagungan. Kalau kita terjemahkan, sesungguhnya Allah yang maha agung. Jadi Allah yang maha agung menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, seorang sahabat yang ahli tafsir. Ada sahabat yang ahli tafsir dan juga ahli fikih, namanya Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Ini sahabat lahirnya yaitu ketika Nabi dibaikot di kota Mekah. Jadi Nabi dulu pernah dibaikot. Nabi kan dulu supaya dakwahnya berhenti, dipaksa, disakiti, didolimi, bahkan pernah ditawarkan jabatan, ditawarkan wanita, ditawarkan harta, tapi Nabi tetap, seandainya bisa matahari dibawa ditaruh di sebelah kananku, bulan di sebelah kiriku, memegang, tidak akan pernah aku lepaskan apa? Dakwah ini. Begitu hebatnya Nabi Muhammad. Akhirnya karena sudah putus asa, semakin semangat, akhirnya Rasul dan para sahabat dibaikot. Tidak dikasih makan, di embargo wilayah sampai 3 tahun. Saat itu orang Yahudi ada yang menyihir, membuat mantra-mantra supaya orang Islam tidak ada yang lahir. Semua orang Islam biar tidak punya keturunan dan mati saat itu. Di saat dibaikot, disihir, dibuat mantra sama Yahudi. Subhanallah. Di saat itulah lahir Abdullah bin Abbas. Waktu lahir, Nabi angkat si bayi tadi, diangkat, dia bilang, hilanglah sihir Yahudi, hilanglah sihir Yahudi. Ternyata sihirnya Yahudi tidak mempan. Lahir Abdullah ibn Abbas bin Abdul Muttalib yang luar biasa, yang dulunya masih kecilnya sempat didoakan Nabi Muhammad dengan mengatakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan ini anak ilmu agama dan juga ajarkan ilmu ta'wil, maksudnya adalah tafsir. Makanya menjadi ulama ahli tafsir karena memang berkat doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Abdullah bin Abbas meninggal pada tahun 68 Hijriah di kota Taif, dan beliau seorang ahli tafsir dari golongan sahabat ini mengatakan apa? Allah menurunkan Quran di malam Lailatul Qadar. Maksudnya, kata beliau, Quran itu diturunkan 2 kali. Quran itu diturunkan 2 babak. Quran itu diturunkan 2 periode. Periode pertama dari Lauhil Mahfud ke langit dunia. Disebut langit dunia karena langit yang paling dekat dengan dunia disebut langit dunia. Lauhil Mahfud tempat yang terjaga. Di mana? Wallahu a'lam. Nggak usah dipikirkan karena terlalu jauh. Terlalu nggak nyampe otak kita mikirkan apa? Lauhil Mahfud. Nah, Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfud ke langit dunia sekaligus. Sekaligus dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Dari Lauhil Mahfud ke langit dunia diturunkan sekaligus, dan malam itu disebut dengan malam Lailatul Qadar. Itu yang disebut Lailatul Qadar. Kapan? Tidak ada yang tahu. Itu sekaligus dari Lauhil Mahfud ke langit dunia. Nah, setelah dari langit dunia turun ke dunia. Dari langit dunia ke dunia. Dunianya yaitu di Mekah, di Gua Hira. Pertama kali turun. Itu turunnya ada 2 riwayat hadis. Turunnya ada yang mengatakan tanggal 17 Ramadan, ada yang mengatakan turun tanggal 24 Ramadan. Intinya bulan Ramadan. Jadi turun dari Lauhil Mahfud ke langit dunia bulan Ramadan, dari langit dunia ke dunia Ramadan juga. Tapi dari langit dunia ke dunia diketahui tanggalnya. Ada yang bilang tanggal 17, ada yang bilang tanggal 24 Ramadan. Kapan, yang mana yang disebut Lailatul Qadar? Bukan dari langit dunia ke dunia, bukan. Tapi dari Lauhil Mahfud ke langit dunia. Itulah yang disebut dengan Lailatul Qadar. Tidak ada yang tahu kapan terjadinya, kapan tepatnya Lailatul Qadar. Tapi Rasul bilang sepakat, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan diturunkan di bulan, yaitu Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Itulah yang disebut dengan Lailatul Qadar. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita membahas tentang Lailatul Qadar, adalah malam diturunnya Quran, yang mana bukan di Gua Hira, tapi saat dari Lauhil Mahfud ke langit dunia. Kalau dari langit dunia ke Gua Hira bukan disebut Lailatul Qadar. Kalau itu Lailatul Qadar karena nanti turunnya waktu di Gua Hira siang. Rasulullah di hari Senin siang hari. Sementara Lailatul Qadar itu turunnya waktunya terjadi malam hari. Subhanallah, inilah Lailatul Qadar. Dan tentunya satu pelajaran yang sangat penting di dalam sejarah turunnya Quran ini, Nabi menerima wahyu tidak dalam keadaan di rumah, dalam keadaan santai, duduk-duduk, malaikat Jibril turun, tidak. Tapi wahyu ini turun saat Nabi berkhalwat, bertahannuts, menyendiri di Gua Hira ini. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yang pernah haji, yang pernah umroh bisa ngelihat itu Gua Hira. Cukup lumayan tingginya. Kalau yang seger naik 1,5 jam bisa naik. Kalau yang nggak seger bisa 2 jam. Itu naik. Turunnya bisa lebih cepat, 10 menit juga bisa. Merosot tapi kalau turun betul lebih lama lagi, karena memang itu sangat apa? Sangat curam. Nabi naik di sana, dan itu tidak pernah ada orang yang tinggal di tempat itu kecuali junjungan kita Nabi Muhammad. Selama 3 hari Rasulullah sebelum menerima wahyu, 3 hari menginap di tempat itu. Tempat itu zaman dulu tentunya tidak ada seperti zaman sekarang. Sudah ada apa? Anak tangganya. Sekarang sudah ada anak tangga, di atas ada warung kopi lagi. Capek-capek naik masih ada orang jual kopi di sana. Zaman dulu tidak ada, luar biasa. Rasul itu orangnya termasuk pendaki gunung yang luar biasa. Wilayah-wilayah gunung Mekah Nabi tahu. Nanti waktu hijrah pun hinggap, singgah 3 hari di Gua Thur. Di gua juga Rasulullah SAW. Tahu dia. Rasulullah 3 hari. Sampai 3 hari. Setelah 3 hari turun malaikat Jibril.
Di dalam kitab Al-Manawi, Al-Imam Al-Manawi dalam kitabnya Faidul Qadir menyebutkan malaikat Jibril dalam bentuk asli turun menemui Nabi Muhammad. Nabi Muhammad didatangi, itu goa, goa itu tidak besar ya, sangat kecil, kalau kita masuk harus nunduk. Di tengahnya pun nggak bisa tegak berdirinya. Jadi dia kalau mau keluar, Rasulullah mau berkhalwat atau mau berpikir, mau tadabbur, Rasulullah keluar. Hanya nginepnya saja di dalam. Itu Rasulullah SAW waktu keluar, dilihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Nabi Muhammad menggigil waktu ketemu malaikat Jibril dalam bentuk asli. Karena memang itu Nabi menggigil. Kalau manusia biasa bisa mati atau stres. Jadi saya bingung kalau ada yang bilang ketemu sama malaikat Jibril. Kalau di Amerika nggak ada yang ngaku begitu. Di Indonesia ada. Ibu-ibu ngaku dibilang ketemu sama malaikat Jibril. Bahkan terakhirnya parah, ngaku nikah sama malaikat Jibril. Sampai punya anak, dikasih nama Imam Mahdi lagi tuh anak. Yang musibahnya anaknya namanya Abdurrahman lagi. Sama saya namanya, itu musibah itu. Anaknya dibilang Imam Mahdi, ibunya si ini nih. Suaminya katanya malaikat Jibril. Subhanallah. Ini luar biasa. Memang kalau kita bicara Indonesia ini luar biasa. Aliran yang paling banyak macam-macam. Hampir semua nabi sudah ada. Nama malaikat semua turun di sana semua. Di Amerika belum ada. Cuman di Indonesia yang belum ada ngaku malaikat Israel aja belum ada. Jibril sudah ada. Nabi-nabi semua sudah ada, nabi-nabi. Banyak sekali nabi-nabi. Hampir semua wilayah udah punya nabi. Subhanallah. Ini luar biasa. Tidak ada orang yang ketemu malaikat Jibril kecuali akan manusia biasa. Gila. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas, si perawi hadis tadi yang saya ceritakan, dia sempat melihat malaikat Jibril dalam bentuk cahaya. Waktu Abdullah bin Abbas diperintahkan oleh ayahnya, namanya Abbas, ini kan namanya Abdullah. Hei Abdullah, kata Abbas, coba engkau datangi Rasul, aku ingin bertemu dengan dia. Karena Rasul sebagai ponakan daripada Abbas. Akhirnya Abdullah bin Abbas ini menemui Rasul. Waktu mau bertemu ternyata Rasul sedang berbicara dengan makhluk manusia seperti manusia yang bercahaya. Akhirnya Abdullah balik. Wahai ayahku, Rasulullah sedang ada tamu. Akhirnya bapaknya ini pergi sama Abdullah, berangkat menemui Nabi. Ternyata tidak ada. Ya Rasul, kata Abdullah, kata bapaknya, tadi Abdullah saya suruh menemui kamu, ternyata engkau ada tamu tadi. Rasulullah kaget. Apakah kau melihat tamuku tadi? Iya ya Rasulullah, kata Abdullah bin Abbas. Bagaimana bentuknya? Cahaya yang sangat terang ya Rasul. Rasulullah bilang apa? Sungguh dia itu Jibril dan matamu wahai Abbas pasti buta. Dan Abdullah bin Abbas meninggal dalam keadaan buta kedua matanya. Dikatakan oleh para ulama bekas melihat apa? Baru melihat begitu buta kedua matanya. Ini orang ngaku tiap malam ketemu sama malaikat Jibril. Ini stres. Yang saya bingung lagi yang percaya, Ibu. Yang lebih stres lagi yang apa? Yang percaya itu lebih stres lagi. Maaf, yang percaya ada yang dosen pasca sarjana percaya. Hidayah, subhanallah. Insyaallah Allah berikan hidayah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Intinya Nabi Muhammad melihat itu menggigil. Kemudian diperintahkan oleh malaikat Jibril, Iqra. Nabi bilang apa? Ma'ana biqari'in, bacalah. Kata Rasulullah, Ma'ana biqari'in, saya tidak bisa baca. Dipeluk. Peluknya maaf bukan peluk seperti sahabat ya. Peluk yang apa? Apa kalau meluk yang kencang ini apa namanya nih? Tikem. Ditekuk begitu. Ini malaikat Jibril ini. Kalau manusia biasa mati ini ditekuk sama begitu. Ini Rasulullah sampai apa? Terengah-engah, dilepas. Iqra, kata malaikat Jibril. Nabi Muhammad bilang, Ma'ana biqari'in, saya nggak bisa baca. Ditekap lagi, dilepas lagi sampai 3 kali Iqra. Lalu Nabi langsung secara otomatis Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, sampai 5 ayat saja. Selesai itu pergi. Nabi Muhammad menggigil, pulang itu meriang. Pulang sampai ke rumahnya, ketemu dengan istrinya yang namanya Khadijah. Zammiluni, zammiluni. Hai Khadijah, selimuti aku, aku menggigil. Khadijah langsung segera mengambil selimut. Kemudian didudukkan Rasulullah. Kemudian setelah tenang diambilkan air. Kemudian Rasulullah minum.
Khadijah diam nggak bertanya. Setelah itu baru Rasulullah cerita, tadi datang makhluk yang berwarna putih cahaya, diceritakan sama Khadijah. Langsung Khadijah bilang, jangan khawatir. Nah, ini cerita tentang Khadijah ini nanti kita akan ceritakan suami Rasulullah sebagai seorang suami, bagaimana terhadap istrinya. Ini berkaitan kembali nanti. Intinya yang dapat kita ambil pelajaran, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata untuk menerima wahyu, turunnya Al-Quran lewat perjuangan. Tidak mudah. Allah tidak berikan Quran Nabi dalam keadaan santai, tidak. Tapi disuruh berkhulwat dulu 3 hari di gunung yang luar biasa. Bertemu dengan malaikat Jibril sampai meriang, ketakutan. Begitu meriang menggigil Rasulullah. Begitulah kata ulama, perjuangan yang luar biasa ketika menerima Al-Quranul Karim. Jadi kalau mau merasakan Quran indahnya, harus ada perjuangan. Belajar sedikit, Bapak Ibu, luar biasa. Kita di sini ada pengajian, ikuti majelis. Ustadz capek, itulah perjuangan. Karena tidak mungkin orang bisa menjadi hebat di dalam mengaji Al-Quran kalau tidak ada perjuangannya. Capek, bayangkan Nabi yang begitu hebat masih luar biasa perjuangannya, apalagi kita. Kalau Bapak Ibu yang sudah sulit belajar, punya anak ini kita didik seperti yang kita adakan acara tadi, perlombaan inti, memberikan motivasi kepada anak-anak kita. Hadis Rasulullah SAW mengatakan, tidak ada seorang anak yang membaca Al-Quran kecuali diberikan mahkota kepada kedua orang tuanya dari cahayanya Allah. Kalau kita meninggal, Ibu, anak kita baca Quran, Allah kasih mahkota dari cahaya. Dimuliakan kita gara-gara anak kita membaca Al-Quranul Karim. Allah, bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak Allah yang akan menyiksa seorang bapak, seorang ibu. Semestinya Allah memberikan kemurkaannya kepada bapak dan ibu, tidak jadi karena ada anaknya yang belum punya dosa, yang belum balik membaca Al-Quranul Karim. Anak kecil kita belum balik, lalu dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, membaca satu surah, dia belum punya dosa. Bapak ibu yang mestinya turun murka dari Allah, Allah nggak jadi karena melihat anaknya yang bisa membaca Al-Quranul Karim. Subhanallah. Oleh karena itu beruntung dan beruntung yang memiliki putra dan putri, diberikan motivasi, dididik, didorong untuk bisa membaca Al-Quranul Karim. Insya Allah anak-anak kita menjadi penyelamat kita nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah anak-anak kita menjadi penyelamat kita di dalam kubur-kubur kita semuanya. Insya Allah Allah menjadikan tinggi derajat kita di surganya Allah berkat anak-anak kita semuanya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga sedikit banyaknya memberikan motivasi untuk membaca dan mempelajari Al-Quranul Karim. Lebih kurangnya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.